Oke, anak-anak, selamat pagi. Jadi kembali kita belajar hari ini melanjutkan mengenai himpunan ya. Dan sekarang kita akan mempelajari soal diagram Venn ya. Nah, di buku kalian sudah memperhatikan, silahkan kalian perhatikan ya. Jadi bagi yang belum jelas dengan di buku ya, boleh memperhatikan ke sini sekarang. Nah, diagram Venn itu ditemukan oleh John Venn ya, makanya dinamakan diagram Venn. Diagram Venn ini adalah diagram yang dipergunakan untuk menyatakan himpunan ataupun hubungan dari himpunan. Nah, diagram Venn bentuknya seperti ini ya, sesuai yang ada di buku kalian. Ada sebuah kotak dan di dalamnya ada himpunannya. Himpunannya itu diberikan dalam bentuk lingkaran ya, tidak hanya satu ya. Ini contohnya Mister himpunannya hanya satu, yaitu himpunan A ya. Nanti akan ada 2 himpunan, bisa 3 himpunan atau lebih. Itu akan ada hubungannya di sini. Kita akan pelajari lebih lanjut nanti. Sekarang pengertiannya dan pemahamannya dulu ya. Oke, ini dia himpunan A ya yang ada di diagram Venn. Nah, di sini ada S, yaitu semesta. Semesta itu adalah, atau himpunan semesta ini adalah keseluruhan objek ya, keseluruhan objek yang dibicarakan dalam diagram ini ya. Jadi keseluruhan anggota-anggota yang tertulis dalam diagram ini ya. Kemudian himpunan A ini adalah himpunan ya yang beranggotakan himpunan A ya, entah itu bilangan genap misalnya himpunan A-nya, atau bilangan asli atau yang lainnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian penulisan anggota himpunannya, ini contohnya ya, itu harus diawali dengan tanda titik seperti ini ya, karena nanti akan berlanjut penggunaannya di fungsi ya. Jadi akan ada penghubungan kayak gitu ya, jadi harus diberikan tanda ya. Dan ini anggota himpunan A 2, 4, dan 6 dan 1, 3, 5, 7 ini apakah dia? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kalau kalian melihat himpunan atau diagram Venn ini ya, itu yang pertama akan ada yang namanya himpunan semesta. Himpunan semesta ya. Himpunan semesta itu ya keseluruhan objek itu ya, keseluruhan objek yang dibicarakan. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi ini objeknya ya. Objeknya itu adalah anggota-anggota dari himpunannya. Jadi ada 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7. Berarti kalau kalian menyebut keseluruhan ya, ingat semesta itu keseluruhan. Berarti semua yang tertulis dalam diagram Venn ini, dalam kotaknya itu ya. Berarti kalau melihat dari contoh ya, berarti semestanya atau himpunan semestanya itu dilambangkan S ya. Maka himpunan semestanya di sana adalah ya 1, 2 ya, semuanya ya, 2, 1, 2, 3 dan 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7 ya. Jadi semua yang ada di diagram Venn-nya ya. Kemudian himpunan A ya, kemudian yang ada di dalam diagram Venn itu adalah himpunan A, himpunan A-nya ya. Jadi himpunan A-nya apa saja ya, 2, 4, dan 6 saja ya. Berarti himpunan A itu adalah bagian dari semesta gitu ya. Ini kan sudah pelajari dari himpunan bagian kemarin ya, jadi ingat itu. Nah, itu dia himpunan A-nya. Kalau misalnya di sini ditulis B, maka di sini ini merupakan anggota himpunan B gitu ya. Nah, lalu ini apa sih? Nah, yang ini apa sih dia? Apa namanya itu? Ada lagi satu, itu adalah komplement ya, komplement himpunan ya, dan dilambangkan dengan pangkat C ya, pangkat C, komplement gitu ya. Jadi komplement himpunan ini, kalau kalian lihat dari contohnya Mister ini, maka komplement dari himpunan A ya. Jadi komplement himpunan itu adalah yang bukan anggota
himpunan ya tersebut ya, namun masih satu semesta ya. Jadi artinya ya, berarti kalau kita lihat di contoh A komplement, berarti A pangkat C itu ya, berarti kita lihat komplement dari himpunan A-nya. Berarti yang bukan merupakan anggota A kan yang masih ada dalam semesta. Jadi semua anggota semesta ini yang bukan anggota A itu adalah komplement dari himpunan A. Berarti komplemennya adalah apa anak-anak? Iya, 1, 3, 5, dan 7. 1, 3, 5, dan 7. Oke, paham ya? Oke, bagus. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Kalau tadi kita contohnya dari diagramnya kita lihat, dan sekarang kita lihat dari himpunannya. Nah, yang kita melihat ada 3 himpunan ya. Yang pertama ada himpunan A. Nah, himpunan A ini merupakan himpunan bilangan cacah kurang dari 10 ya. Kalian tahu ya, bilangan cacah itu mulai dari 0 ya, dan seterusnya. Kemudian B merupakan himpunan bilangan asli kurang dari sama dengan 5 ya, dan semestanya adalah himpunan bilangan bulat antara -2 sampai 15. Oke. Nah, sebelum kita menggambarkan diagram Venn-nya ya, kelihatannya ya, jelas sedikit. Sebelum kita menggambarkan Venn-nya, kita akan lihat dulu ya. Jadi himpunan A itu berarti anggotanya, daftar dulu ya. Himpunan bilangan cacah kurang dari 10 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ini dia anggota dari himpunan A tadi, bilangan cacah kurang dari 10 ya. Jadi dia kurang dari 10, tidak ikut 10-nya karena tidak ada sama dengannya ya. Kemudian B ya, himpunan B-nya berarti himpunan bilangan asli kan tadi, himpunan bilangan asli kurang dari sama dengan 5 berarti kurang dari sama dengan 5 ya. Jadi asli dimulai dari 1, kalau cacah dimulai dari 0 ya, ingat itu. Berarti kalau asli bilangannya 1 ya, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa 5-nya ikut? Karena dia ada kata sama dengannya tadi ya. Jadi sama dengan 5. Kalau yang di atasnya kurang dari 10, tidak ada kata sama dengan lagi ya, dia tidak ikut tadi. Nah, kemudian semestanya berarti S-nya, nah himpunan semestanya bilangan bulat adalah -2 sampai 15. Berarti dia -2, -3, -1 ya, semakin besar ya, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini dia semestanya ya. Oke, terlihat ya. Baru sekarang kita akan gambarkan diagram Venn-nya ya. Kita akan gambarkan diagram Venn-nya. Jadi seperti apa diagram Venn-nya dan bagaimana hubungan antar setiap himpunannya. Nah, ini semestanya ya. Yang pertama kita akan melihat antara himpunan A dan himpunan B ya. Kita lihat apakah semua himpunan A ada di himpunan B, apakah semua anggota himpunan A ada di anggota himpunan B? Oh, tentu tidak ya. Jadi tidak semua anggota himpunan A itu ada di himpunan B, tapi sebaliknya semua anggota himpunan B ada di A ya, ada di himpunan A ya. Jadi ini berarti B itu merupakan himpunan bagian dari A ini ya, sehingga nanti diagram Venn-nya adalah himpunan B berada di dalam A. Nah, maka hubungannya seperti ini anak-anak. Nah, ini berarti himpunan A ya. Karena himpunan B merupakan himpunan bagian dari A, maka himpunan B ada di sini.
Nah, himpunan B. Sehingga himpunan B merupakan anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Maka di sini himpunan B kita tuliskan anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga termasuk anggota himpunan A. Sehingga anggota himpunan A yang lainnya adalah lanjutannya 6, 7, 8, 9. Oke, itu dia. Paham sampai situ? Paham ya? Oke, kelihatan ya. Nah, sekarang kita lihat semestanya. Berarti semestanya yang tidak ada di dalam A maupun B, kita tulis di luarnya. Ya, berarti di sana tidak ada negatif 2, negatif 1, dan 0. Ya. Kemudian sampai 9 ada, ya kan? Nah, berarti 10, 11, ya. Lalu 12, 13, 14, dan 15. Ya. Sehingga seperti ini nanti dia hubungannya, ya. Jadi ini dia himpunan A-nya, berarti mulai dari, kalau kalian baca ya, himpunan A-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kalau himpunan B saja berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau himpunan semesta berarti semuanya. Ya. Sehingga kalau kita lihat dari segi komplement, ya anak-anak, komplement himpunan, nah, kalau misalnya seperti ini, kita mulai dari B ya. Kalau misalnya kita lihat, kita cari himpunan B komplementnya. Nah, berarti B komplementnya adalah, ya, jadi anggota himpunan B, ya, anggota himpunan yang bukan merupakan himpunan B. Berarti komplementnya adalah, ya, ini semua ya. Mulai dari min 2, min 1, 0, 1, ya benar. Oh salah ya, min 2, min 1, 0. Nah 1, 2, 3, 4, 5 ini bukan komplementnya karena dia anggotanya. Berarti mulai dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Oke, paham ya? Berarti sisa yang ada di anggota A, ya, kemudian seluruh dari semesta yang ada di luarnya, ya. Jadi itu dia anggota B komplement. Oke, itu B pangkat C-nya. Nah, kalau kita lihat A komplementnya bagaimana anak-anak? Berarti kalau A komplementnya adalah yang di luar dari lingkaran A saja. Berarti ini bukan komplementnya A ya, karena dia masih merupakan bagian dari A ya. Berarti yang komplementnya A adalah ini dia, yang ada di luar saja ya. Berarti negatif 2, negatif 1, 0 ya. Berapa lagi? 10 ya, 11 ya, 12 ya, 13, 14, dan 15. Oke, paham sampai sana? Mantap.